Tapi nggak lama setelah itu, si orang yang tadi bawa cangkul itu ada di tengah-tengah tamannya si Carlos Slim, seolah-olah lagi mengubur sesuatu. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Shira Antoinette. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang dulu pernah viral, yaitu mengenai Jonathan Galindo. Jadi waktu itu kan pernah viral nih sosok dari Jonathan Galindo yang menteror seorang YouTuber bernama Carlos Name. Jadi bagi kalian yang belum tahu Jonathan Galindo itu siapa, Carlos Name itu siapa, aku bakal kayak jelasin ke kalian secara singkatnya aja. Jadi Jonathan Galindo itu diduga adalah sosok pedofilia, di mana dia itu tapi tidak kayak manusia, dia itu merubah wujudnya menjadi seekor anjing. Anjingnya tuh lebih kayak anjing yang ada di Goofy yang ada di Disneyland. Nah, sosok Carlos Name itu siapa sih? Jadi sosok Carlos Name itu adalah seorang YouTuber yang waktu itu mengungkapkan identitas dari Jonathan Galindo, yang kalau misalkan Jonathan Galindo itu sering memangsa mangsanya atau anak-anak kecil tuh lewat sosial media. Dan ketika Carlos Name itu membuka semua rahasia dari Jonathan Galindo itu, kayak semua media sosialnya Jonathan Galindo tuh hilang semua. Jadi Jonathan Galindo tuh nggak punya akses untuk melakukan aksi pedofilianya itu kepada anak-anak. Dan hal itu membuat si Jonathan Galindo tuh marah banget sama Carlos Name. Seperti yang waktu itu aku pernah upload di video yang sebelum-sebelum ini tentang Jonathan Galindo. Jadi Carlos Name tuh benar-benar diteror sama Jonathan Galindo, yang dimana terornya itu menyeramkan banget karena ternyata Jonathan Galindo itu kayak seorang yang ahli dalam bidang IT. Nah, dimana video itu benar-benar sempat viral banget ketika Jonathan Galindo benar-benar menteror rumah Carlos Name, dan itu terornya benar-benar bukan teror yang biasa, teror yang benar-benar menyeramkan. Tapi akhirnya tuh sebenarnya Jonathan Galindo itu berhasil ditangkap pihak kepolisian. Tapi kayaknya teman-teman dari Jonathan Galindo atau Jonathan Galindo sendiri beberapa saat setelah itu tuh kembali menteror si Carlos Name. Dan sejak saat itu Carlos Name tuh benar-benar di sosial media menghilang, nggak pernah ngepost apa-apa, kayak benar-benar hilang aja gitu dari muka bumi. Dan banyak orang-orang yang curiga jangan-jangan Jonathan Galindo kembali ke tempat Carlos Name dan menculik Carlos Name. Nah, sekarang ini setelah sekian lama si Carlos Name itu menghilang, akhirnya mulai ada tanda-tanda kehidupan kembali dari Carlos Name. Dan ini ada beberapa klarifikasi dari Carlos Name kenapa selama ini dia menghilang. Oke, kita langsung aja ke video-video story-nya dia yang udah mulai aktif lagi nih. Yang pertama-tama ya. Pertama-tama diawali dengan video Carlos Name itu berbicara dengan penuh kesedihan. Dia mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan tahun dengan tingkat kecemasan yang tinggi bagi dia. Dan ternyata kenapa dia menghilang? Ternyata tuh dia sedih banget karena banyak banget orang-orang tuh yang gak percaya sama dia, bahkan keluarga dia sendiri dan teman-teman terdekatnya dia. Bahkan orang-orang terdekat dia itu banyak yang bilang kalau misalnya Carlos Name tuh cuma berhalusinasi aja. Semuanya itu kayak nggak benar, seolah-olah Carlos Name tuh cuma mengarang aja. Sebenarnya itu bukan dipikirkan oleh keluarganya aja ya. Bahkan dulu juga pas aku nonton video dari Carlos Name, aku sempat bilang apakah ini tuh settingan aja ya, soalnya tuh terlalu real dan terlalu imajinatif banget gitu. Maka itu Carlos Name mungkin stres banget dan penuh tekanan. Kalau misalkan itu bener ya, dia merasakan sesuatu yang serem-serem banget, tapi nggak ada orang yang benar-benar percaya sama dia. Akhirnya kan dia jadi tertekan kan, apalagi orang-orang misalkan ngomong dia tuh bohong, dia penipu, dia settingan, dia berhalusinasi. Lama-lama dia akhirnya mencoba diam dulu di sosial media untuk menenangkan diri dia. Jadi kayak dugaan dia itu diculik oleh Jonathan Galindo tuh nggak ada sama sekali, itu nggak terjadi. Dia hanya menenangkan diri aja di rumah. Tapi kenapa sekarang dia mulai post di sosial media dia lagi? Ternyata teror dari Jonathan Galindo kembali terjadi ke Carlos Name. Oke, kita langsung aja mulai ke story-story dia yang pertama. Kejadian pertama saat itu malam hari, di luar rumahnya ada suara-suara aneh terdengar. Jika didengar secara seksama, seperti suara laki-laki yang sedang menangis dengan keras, tapi tidak diketahui sosoknya ada di mana. Nah, itu tuh nggak tahu tuh suara cowoknya itu suara tetangga atau misalkan suara-suara teman-temannya aja nakut-nakutin dia, tapi itu nggak tahu sama sekali. Jadi bener-bener kedengeran banget kayak ada suara orang meraung-raung nangis, tapi itu suara cowok. Terus dia lihat di jendelanya, terus kayak ada sesuatu yang menabrak-nabrakin jendelanya. Terus saat dia lihat, tapi tuh kayak nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa yang nabrak-nabrakin jendela. Tapi kalau misalkan dia lihat dari dalam tuh seolah-olah kayak, tahu nggak sih, daun kayak debrak-debrak ke
jendelanya dia. Terus pas dia cek keluar nggak ada apa-apa, terus juga suara tangisnya udah hilang. Nah, tapi tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba mengetok pintunya dia. Nah, terus tiba-tiba ini yang serem banget ya, tiba-tiba tuh rumahnya kan mati lampu nih. Terus tiba-tiba ada yang mencet bel. Aduh, suara belnya aja tuh udah serem banget. Jadi, neng dong. Dia tuh awalnya nggak berani untuk keluar. Akhirnya dia cek di CCTV. Tapi tuh di depan rumahnya tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi siapa dong yang mencet belnya? Terus akhirnya dia coba mendekati pintu, terus dia ngintip ke bagian jendela. Jadi ini pintu, ini jendela, dia ngintip ada apa. Tahu nggak? Ternyata ada sebuah mainan plastik, mainan anak kecil yang berbentuk kelinci. Yang tahu nggak mainan yang ada di Alfamart, Indomaret yang drum gitu. Tapi itu bener-bener goyang sendiri dan kelincinya itu ada di depan pintu rumahnya dia. Nah, terus akhirnya Carlos itu penasaran, dia buka pintunya, dia ambillah mainan kelinci itu. Saat dilihat mainan kelincinya itu ada sebuah nomor, di mana nomor itu adalah nomor telepon. Dan karena si Carlos Name itu benar-benar penasaran, akhirnya si Carlos Name itu berusaha untuk menghubungi nomor telepon yang ada di mainan kelinci tersebut. Nah, pas dihubungi, pertama tuh suaranya kayak nggak jelas gitu. Tapi tiba-tiba ada suara seseorang yang ngomong kayak kata tidak gitu. Maksudnya ini dalam bahasa Indonesia ya, aku terjemahin dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dan si Carlos itu menduga kalau misalkan itu pasti telepon dari orang yang sakit, mungkin sakit kejiwaan, dan dia itu duga kalau misalkan itu adalah sosok dari Jonathan Galindo. Karena kalau misalkan biasanya dia tidak dapat teror-teror kayak gini, teror-terornya ini mirip banget sama teror-terornya yang dulu dia rasakan saat Jonathan itu menghampiri dia. Dan dia kayak berasa deja vu kali ya, kayak kok merasakan hal yang sama lagi seperti waktu itu. Terus selanjutnya lebih serem lagi, dia lihat di jendela rumahnya, dia lihat gitu ke depan. Nah, tiba-tiba ada sosok hitam di taman belakangnya dia. Jadi kayak tamannya dia tuh gede banget kan. Ada sosok hitam yang ada berdiri di balik-balik pohon kayak gitu. Nah, terus sosoknya nggak cuman itu aja, tiba-tiba juga ada orang naik motor keliling di tamannya dia. Motornya itu kayak motor yang gunanya untuk kayak memotong rumput kayak gitu loh. Jadi kayak motor yang rada-rada kayak mobil, jadi ngeng gitu. Itu benar-benar kelihatan jelas banget. Nah, sosok tersebut seolah-olah naik motornya itu mendekati rumah si Carlos Name. Nah, terus si Carlos Name benar-benar udah menduga kalau misalkan itu adalah sosok dari Jonathan Galindo. Jadi dia sambil kayak pegang senter, dia selalu bilang kayak pergi dari sini. Bahkan dia ngomong kayak pergi dari sini Jonathan, seolah-olah benar-benar dia yakin banget kalau sosok yang menteror dia itu adalah si Jonathan Galindo. Jonathan, si estás aquí, vete por favor. Esta es mi casa. Tu hermana está enferma, por favor vete, no busques más problemas. Dan itu nggak nyampe situ aja, tiba-tiba tuh depan rumahnya tuh kayak kedip-kedip gitu lampunya. Kalau misalkan kalian memang udah ngikutin sosok dari Jonathan Galindo itu kan memang diduga itu adalah ahli IT. Dimana tuh dia kayak bisa memanipulasi si Carlos Name itu jadi ketakutan, tapi dengan sesuatu yang IT, perangkat-perangkat elektronik kayak dimainin, sesuatu yang berhubungan dengan elektroniknya tuh bisa dibikin kayak seolah-olah serem kayak gitu. Akhirnya Carlos Name itu benar-benar udah ketakutan banget, apalagi dia sendiri kan di rumah. Terus akhirnya dia memutuskan, enggak, kayaknya aku harus pergi dari rumah ini dan aku harus nginep di hotel. Kayaknya dia nggak sanggup untuk bermalam di rumahnya sendiri. Dan tiba-tiba besoknya saat si Carlos Name itu pulang, ini benar-benar mengejutkan banget. Jadi rumahnya tuh kayak hancur, tapi lebih kayak depan rumahnya tuh kayak pohon-pohonnya tuh kayak ditebang-tebang, kayak hancur. Terus juga tanamannya dia yang ada di dalam potnya tuh kayak dihancurin. Itu kan jadi serem banget dong. Bener-bener ternyata ada orang yang memang menteror rumahnya atau menteror si Carlos Name. Dan akhirnya ini 1 November tahun 2020,
Dan kejadian itu masih terus terjadi. Lagi-lagi listrik rumahnya si Carlos Name itu padam lagi, dan di sini dia hanya bermodalkan 3 buah senter malam itu. Nah tiba-tiba dari luar rumah tiba-tiba kayak ada suara pria teriak dan itu keras banget. Setelah melihat video itu dia kayak merasa kayak HP-nya error atau enggak ya. Tapi enggak, ternyata bener-bener teriakannya tuh jelas banget ada di depan rumah dia, dan teriakannya itu datang dari seorang pria. Dan ternyata sebelumnya Carlos itu menceritakan kejadian yang aneh di siang harinya. Jadi di siang harinya tuh ada seorang kayak remaja perempuan, dia bawa kayak kotak peti kecil gitu, isinya itu adalah abu. Dimana abu itu adalah adik perempuan dari neneknya yang dulu sekarat di rumah ini. Nah wanita itu minta kalau misalkan Carlos Name harus menabur abu dari adik perempuan neneknya itu di sekitar rumah ini. Kan serem banget dong, ini rumah-rumah dia, terus harus naburin abu. Itu tuh aku sih merinding banget loh. Kalau misalkan memang adik perempuan neneknya itu sekarat di rumah ini ya, tapi kan rumah ini udah milik properti orang dong, masa kita nebarin abu di rumah milik seseorang? Dimana Carlos tidak menyetujui hal ini. Terus yang anehnya lagi, wanita ini memberikan foto lukisan muka orang ke Carlos Name. Dimana foto itu adalah seorang lelaki kayak berumur 45 tahunan, dimana kayak ada luka bakar gitu di bagian sininya. Nah Carlos tuh masih menyimpan hal itu karena dia mikir kayaknya suatu saat ini bisa menjadi jawaban atas semua ini. Ini tuh maksudnya benar-benar masih jadi teka-teki banget kan semuanya. Kali aja laki-laki ini tuh ada hubungannya dengan rumah ini, dengan Jonathan Galindo, dengan teror-teror yang menimpa si Carlos Name. Oke, itu yang terjadi siangnya kan. Kita kembali lagi ke malamnya. Terus tiba-tiba si Carlos Name merasa kok ada orang nih di depan rumah aku. Nah terus pas dia lihat ternyata ada cowok pakai jas gitu, tapi dia tuh bawa cangkul kayak abis ngerok-ngerok tanah gitu loh. Nah terus si Carlosnya udah bingung dong, dia tuh siapa? Di situ Carlosnya benar-benar udah mulai ketakutan dan menghubungi pihak kepolisian. Tapi nggak lama setelah itu si orang yang tadi bawa cangkul itu ada di tengah-tengah tamannya si Carlos Name, seolah-olah lagi mengubur sesuatu. Dan banyak yang percaya kalau misalkan pria itu jangan-jangan sedang mengubur seorang gadis. Nah terus si Carlos Name melihat dari jauh kok mulai kayak ada orang-orang datang ke tamannya dia, dimana orang-orang itu menuju ke kuburan yang tadi dicangkul sama pria yang tadi. Nah orang-orang yang datang itu bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang datang itu pakai baju hitam, semuanya hitam-hitam gitu, seolah-olah mereka itu lagi melayat. Terus nggak sampai itu aja, tiba-tiba ada yang mengetuk kembali rumah dari Carlos Name. Dan ketika si Carlos Name itu melihat ke bolongan yang ada di pintu untuk melihat siapa ya di situ, tahu nggak, dia melihat dirinya sendiri. Dan itu tuh bukan Carlos Name secara utuh ya, tapi kayak dia tuh pakai kain putih penutup mata, dan ternyata yang mengetuk itu sosok dari Carlos Name. Kalian bisa bayangin gak sih kalau kalian tuh ada yang ngetok pintu kalian, pas kalian mau lihat itu siapa, itu kalian melihat diri kalian sendiri. Itu aku nggak tahu itu permainan IT atau enggak dari si Jonathan Galindo, atau sebenarnya itu kamera yang dilihat dari pintu itu sebenarnya merupakan kayak layar gitu loh, bukan bener-bener kayak untuk melihat, untuk meneropong siapa yang ada di balik pintu. Aku nggak ngerti banget sih penjelasan logisnya itu gimana, tapi itu bener-bener ya si Carlos Name bener-bener ketakutan dong. Dan terus langsung saat itu juga si Carlos Name tuh tanpa diedit ya, kelihatan banget, terus dia langsung buka pintunya dan bener-bener itu nggak ada, seolah-olah itu adalah permainan ilusi yang dilakukan Jonathan Galindo ke Carlos Name. Nah akhirnya terus Carlos Name mulai kayak ke atas gitu, dia melihat ke taman apakah itu orang-orang tuh masih ada di taman belakangnya dia, tapi ternyata untungnya orang-orang itu udah pergi. Tapi tiba-tiba Carlos Name kembali seperti berhalusinasi kalau misalkan di kolam renangnya dia tiba-tiba ada seorang wanita yang kayak tenggelam di situ, tapi jelas banget gitu loh. Aku nggak tahu sih ini settingan atau enggak, tapi benar-benar terekam kamera banget, benar-benar ada seorang wanita tersebut. Dan ketika si Carlos Name turun, itu tuh benar-benar cewek itu nggak ada sama sekali. Nah terus tiba-tiba si Carlos Name juga mendapatkan sekop yang mungkin tadi digunakan untuk menggali tanah itu tuh. Nah tapi cangkul atau sekopnya itu kayak udah patah dan banyak bekas tanah yang habis digali. Sampai akhirnya Carlos Name udah benar-benar stres, dia masuk ke dalam rumah. Terus tiba-tiba ada suara jedak, jedok, jedak, jedok kayak gitu. Dan ternyata ada seorang perempuan yang jedotin palanya itu ke pintu kacanya si Carlos Name. Dan setelah si Carlos Name lihat, itu ternyata sosok dari temennya yang bernama Sofia. Di sini terlihat banget si Sofia itu dengan tatapan yang kosong banget menjedot-jedotkan kepalanya di kaca rumahnya. Dan setelah itu si Carlos Name itu merasa kalau misalkan si Sofia itu kayak kerasukan arwah
bawah dan harus mengundang pendeta untuk mengobati Sofia. Akhirnya udah tuh si Carlos Name manggil pendeta ngobatin si Sofia. Nggak tahu Sofia itu terpengaruh apa tuh masih nggak ngerti, semuanya masih menjadi misteri. Nah terus ini adalah kejadian yang aneh. Ini jadi kejadian yang terakhir di story tersebut yang terjadi sama anjingnya si Carlos Name. Jadi anjingnya Carlos Name seperti anjing aku lah, pokoknya kalau misalkan dilempar bola dia itu ambil, nanti ntar dia balikin lagi ke kita. Dia itu lagi main-main aja sama si Carlos Name anjingnya. Terus sampai si Carlos Name itu ngelempar bola ke suatu ruang meeting, dimana ruang meeting itu udah kayak si Carlos Name bilang kalau misalkan memang setiap malam itu di ruang tersebut suka dengar suara tangisan-tangisan, pokoknya auranya tuh bener-bener gak bagus. Dan anjingnya saat bolanya itu dilemparkan ke sana, anjingnya tuh bener-bener gak mau masuk ruangan tersebut dan dia itu malah ngeliatin Carlos Name. Terus dia bener-bener nggak mau masuk. Terus Carlos Name coba lagi lempar bolanya, dia bener-bener nggak mau masuk, seolah-olah itu bener-bener kayak ada aura yang nggak bagus yang anjingnya itu nggak kuat untuk masuk ke situ. Jadi menurut kalian apakah ada sesuatu di dalam ruangan tersebut? Karena seperti yang kita tahu anjing itu bener-bener peka banget kan sama sesuatu yang serem-serem atau sesuatu hal yang gaib, dan anjing itu nggak bisa menurut aku untuk dibikin settingan banget kayak gitu. Bener-bener soalnya reaksi dia natural banget kayak mematung. Terus misalkan dia langsung liatin si Carlos Name, itu kan bener-bener reaksi natural dari seekor anjing. So itulah rangkuman dari kembalinya Jonathan Galindo. Menurut kalian apakah itu beneran sosok dari Jonathan Galindo atau ada sesuatu lagi yang menghantui si Carlos Name? Kalau kalian masih suka dan penasaran dengan video ini, aku akan bikinin lagi buat kalian tentang kembalinya Jonathan Galindo. So sekian dulu dari aku, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.